Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi ya, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore ya, selamat malam juga ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan share mengenai KUP ya. Saya akan share mengenai KUP ya. Nah, ya, yaitu tentang hukum ya. KUP ini saya katakan sebagai hukum formal ya, hukum formal ya, hukum formal pajak ya. Jadi maksudnya adalah bagaimana ya hukum material pajak ya bisa ditegakkan ya. Nah, itu dengan hukum formal yang namanya KUP ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Nah, apa saja yang ingin saya sampaikan? Yang pertama ya, dimulai dulu dari yang namanya subjek ya. Dimulai dulu dari yang namanya subjek ya. Subjek pajak ya. Subjek pajak ini ya terdiri dari apa saja ya. Pertama OP ya, orang pribadi ya, OP lah ya, orang pribadi ya. Yang kedua adalah warisan ya, warisan ya yang belum terbagi ya, menggantikan yang berhak. Kemudian berikutnya adalah badan ya, wajib pajak subjek pajak badan, dan berikutnya adalah BUT ya. Nah, ini akan coba kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi ya, wajib pajak orang pribadi ini nanti dia ya menjadi ya kan subjek pajak ya, dan apabila sudah memenuhi syarat objektifnya, artinya dia memiliki penghasilan ya, maka di sini ya penghasilannya ya dikenakan sebagai objek pajak ya, dengan tarif ya PPh ya, tarif PPh sampai dengan 30% ya untuk orang pribadi. Kemudian ya untuk warisan ya, warisan yang belum, mengapa warisan ini menjadi subjek pajak? Jadi warisan ya yang belum terbagi ini dia sebenarnya merupakan ya kasih warna merah lah ya. Nah, dia merupakan subjek ya pajak pengganti ya, subjek pajak pengganti. Apa? Subjek pajak pengganti. Nah, pengganti siapa? Pengganti orang pribadi yang sudah meninggal ya. Subjek pajak pengganti orang pribadi yang meninggal ya. Saya bisa lihat ya. Nah, ini ya. Pengganti ya orang pribadi yang meninggal ya kan. Nah, bentuknya apa? Ya walaupun dia subjek pajak ya, bentuknya itu bukan orang gitu ya. Bukan bukan orang ya, bukan ahli warisnya, tapi justru asetnya ya. Jadi bentuknya berupa ya, saya kasih warna biru lah ya. Jadi bentuknya adalah berupa aset di sini ya, berupa aset yang ditinggalkan ya, atau warisan tadi ya. Nah, aset kemudian bisa berupa tanah ya kan, ya saham ya, dan lain-lain ya. Ya kan. Nah, untuk kewajiban perpajakannya ya nanti diwakili oleh ahli warisnya ya. Saya kasih warna hijau lah ya. Nah, diwakili ya, oleh ahli waris ya. Saya geser sedikit ya, sorry. Diwakili oleh ahli waris ya.
ahli waris ya. Nah, atau oleh bisa juga nanti oleh pelaksana wasiat ya, pelaksana wasiat ya, atau pengurus harta peninggalan ya, dalam hal dia tidak ada ahli waris dan pelaksana wasiatnya, misalnya dia tinggalkan gitu ya. Nah, saya kira itu ya, itu untuk wajib pajak, subjek pajak yang namanya warisan yang belum terbagi ya. Nah, kemudian kita melangkah berikutnya, subjek pajak yang namanya badan ya. Jadi badan ini ya sangat luas sekali ya, sangat luas sekali. Kalau kita lihat ya, di dalamnya juga ya bisa berupa CV ya, kemudian ya PT ya. Jadi bisa untuk badan di sini ya, di badan di sini ya. Jadi bisa berupa CV ya, bisa berupa PT ya, kemudian juga bisa berupa yayasan ya. Nah, ya bisa berupa yayasan. Nah, yang membedakan apa? Di sini nanti ada perlakuan pajak yang membedakan ya, yang dapat saya sampaikan gitu ya. Kalau untuk CV itu ya, untuk PT dulu ya. Untuk PT itu nanti ya terkaitan dengan perlakuan labanya ya. Laba pakai warna yang lain aja. Untuk laba kita pakai warna merah lagi ya. Nah, ini coklat. Untuk laba setelah pajak ya. Untuk laba setelah pajak ya. Nah, ini ya bisa dia itu untuk PT ya menjadi non objek ya kalau dibagikan ke inter company ya, kepada pemilik kepada pihak yang berafiliasi ya. Laba setelah pajak atau disebut juga dividen ya. Dividen ya. Apabila dia dibagikan kepada intercompany ya, artinya pihak yang terafiliasi ya, artinya memiliki saham 30% ya, maka dia di sini menjadi non objek ya, masuk ke PPh dan masuk ke pasal berapa? Pasal 4 ayat 3 ya. Pasal 4 ayat 3. Nah, tapi kalau masih di luar dari intercompany, artinya pihak yang tidak berafiliasi, maka pajak atas dividennya ini ya dikenakan ya. Ya. Dikenakan. Itu ya. Nah, kemudian kalau CV ya, CV ini ya laba setelah ditahannya nanti masuk ke dalam istilahnya prive ya, prive. Maka dia masuk ke dalam non objek ya, non objek ya, pasal 4 ya ayat 3 ya, undang-undang PPh. Nah, itu ya yang membedakan. Nah, kemudian bagaimana dengan yayasan ya? Yayasan ini ya secara hukum undang-undang yayasan gitu ya. Yayasan ini kan ya, kasih panah di sini ya. Tidak atau non profit ya. Secara undang-undang ya, undang-undang yayasan ya. Dia ini dimaksudkan untuk non profit, tapi secara pajak ya, dia tetap sebagai subjek pajak walaupun bersifat non profit ya. Mengapa? Karena untuk bisa jadi nanti yayasan ini juga melakukan transaksi bisnis ya. Bisa juga dia melakukan transaksi bisnis ya, yang menjadi objek ya, yang menjadi objek pajak ya. Transaksi bisnis objek pajak. Maka
walaupun dia yayasan ini dimaksudkan ya secara hukum sebagai non profit ya, tapi di mata perpajakan dia masih tetap subjek pajak karena tetap memiliki fungsi untuk dapat menjalankan fungsi bisnis. Misalnya ya yayasan ketika dia punya aset ya kan, misalnya berupa gedung ya, nah, gedung ini kemudian disewakan. Nah, tentu di situ ada penghasilan ya, penghasilan dalam bentuk penghasilan sewa ya kan, yang merupakan penghasilan yang dikenakan pajak ya, dalam hal ini pajaknya pajak final ya, pajak final ya, 4 ayat 2. Nah, itu contohnya ya. Contohnya terhadap yayasan ya, walaupun dia semata-mata non profit ya. Non profit ini kenapa dia dikatakan non profit? Karena dia hanya ditujukan ya untuk menampung hibah, biasanya hibah ya, sumbangan ya kan, hibah atau sumbangan ya kan, atau bantuan ya, atau bantuan. Nah, apakah semua hibah, sumbangan atau bantuan ini yang diterima oleh yayasan ya bukan objek gitu ya? Nah, ini nanti akan diteliti lagi ya, akan diperiksa lagi ya oleh harus diteliti lagi ya, karena ini adalah yang memenuhi syarat, yaitu diberikan oleh yang tidak ada hubungan ya, diberikan ya oleh yang tidak ada hubungan ya, baik hubungan kerja ya maupun yang tidak ada hubungan kerja maupun hubungan bisnis gitu ya, yang tidak ada hubungan itu ya. Jadi tidak semata-mata dia bernama hibah, sumbangan ataupun bantuan kemudian menjadi non objek pajak gitu ya, tetap nanti ya dilihat dari substansinya ya. Jadi dilihat dari substansinya. Itulah mengapa ya yayasan juga masuk ke dalam subjek pajak ya. Baik, saya kira itu. Kemudian nanti kita sudah bahas tentang subjek pajak. Nah, kemudian apa kewajiban dari subjek pajak ini ya? Jadi nanti ketika ada subjek pajak ya, dia wajib untuk tunduk kepada sistem self assessment ya, yaitu dimulai dari pendaftaran ya, dimulai dulu dari pendaftaran. Maka di sini ya, warna merah ya, ini yang ini bagus nih ya, ya. Masuk ke kewajiban berikutnya ya, sorry ini kecil itu. Yaitu mendaftar ya, wajib untuk mendaftar ya. Kewajiban untuk mendaftar ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk NPWP ya. Dalam bentuk NPWP. Nah, maka dia ya disebut dengan wajib pajak ya. Nah, apabila dia wajib pajak ya, wajib pajak dalam pengertian sempit ya, yaitu yang memiliki, yang wajib mendaftarkan NPWP, yaitu terdiri dari ya orang pribadi ya, kecil banget, kecilin aja jangan gede-gede ya, terdiri dari orang pribadi ya, P ya, atau badan ya. Nah, untuk apa NPWP ini? Jadi sebagai identitas ya, sebagai identitas untuk bisa melakukan kewajiban perpajakan ya, yaitu mulai dari membayar ya, kemudian memotong ya, pemotong pemotong ya, dan pemungut ya. Nah, maka dia wajib
NPWP ya. Wajib ber-NPWP ya. Wajib ber-NPWP secara self assessment. Secara self assessment ya. Nah, itu guys. Nah, kemudian kita lihat nanti, nah, baik dari wajib pajak OP dan badan ini ya, apabila dia memenuhi syarat objektif ya, syarat objektifnya tadi sudah memiliki penghasilan gitu kan, maka dia wajib membuat NPWP ya untuk OP ya. Kalau untuk badan dia otomatis ya, begitu kan didirikan maka dia harus segera membuat NPWP sehingga nanti bisa menjalankan ya kewajiban-kewajiban self assessment selanjutnya, yaitu baik itu untuk membayar yang memotong maupun memungut pajak ya. Nah, ini dari segi NPWP ya. Nah, kemudian untuk sini kita pisah satu-satu ya. Sorry. Kita naik lagi dikit ke atas. Nah, kemudian untuk OP ya, untuk OP kita bahas sedikit, yaitu kaitan dengan wanita ya, wanita yang ya kawin ya, wanita yang kawin ya, wanita yang kawin ya, wanita yang kawin ini, maka dia NPWP-nya ya NPWP OP, maka dia gabung dengan, prinsipnya gabung dengan suaminya ya, gabung dengan suaminya, karena sistem PPH kita menganut yang namanya apa, family system ya. Jadi digabung menjadi satu keluarga. Atau bisa juga dia memilih terpisah ya, memilih terpisah, MT ya. Ini dimungkinkan ya dua-duanya apabila berdasarkan perjanjian pisah harta atau berdasarkan putusan pengadilan. Nah, itu untuk wanita yang kawin. Kemudian bagaimana untuk anak ya, untuk anak ya, kita lihat sini, untuk anak yang belum dewasa ya. Untuk anak yang belum dewasa ya, nah, maka dia di sini karena dia belum cakap ya, tidak wajib untuk NPWP ya. Dan nanti NPWP-nya ikut kepada orang tuanya ya, tidak wajib NPWP, otomatis tidak wajib SPT walaupun dia sudah memiliki penghasilan misalnya, karena dia belum dewasa ya. Konsep belum dewasa ini dia tidak cakap secara hukum ya. Tidak cakap secara hukum, otomatis tidak bisa melakukan perbuatan hukum ya, baik perbuatan hukum pidana maupun perbuatan hukum administrasi ya. Karena dia tidak cakap secara hukum, maka tidak wajib ya, tidak wajib NPWP dan tidak wajib SPT, tapi ikut kepada orang tuanya. Itu tentang apa tadi, anak yang belum menikah ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang jenis subjek pajak yang lain yang mungkin ini lebih kompleks ya, yaitu terkait dengan inbound investment ya, inbound investment ya, inbound investment. Nah, ini kita bahas secara khusus ya, kaitannya dengan masuknya modal asing ya ke dalam negeri. Nah, ini nanti kaitannya dengan BUT ya, kaitannya dengan BUT. Jadi kalau kita bagi gitu ya, inbound investment ini ada dua nanti ya, yang berbentuk equity share dan ya, jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama berbentuk ya, oke, warna yang lain ya, nah, warna oranye kali ya, biru ya, biru. Nah, yang pertama yang berbentuk equity share ya. Jadi contohnya apa equity share itu? Contohnya adalah antara ya parent dan subsidiary ya, parent dan subsidiary ya. Kemudian
Bentuk yang kedua dari inbound investment ini adalah misalnya ya kegiatan ya. Di sini ada melakukan kegiatan, misalnya buka cabang ya. Buka cabang, terus usaha ya, buka usaha ya di sini. Kemudian agen ya. Keagenan ya. Atau bisa juga memberikan jasa ya. Pemberi jasa lebih dari 60 hari ya orangnya ya datang ke Indonesia memberikan jasa lebih dari 60 hari. Nah, perbedaannya apa? Nah, maka untuk yang bersifat equity share ya, maka dia nanti ya masuk ke dalam penanaman modal asing ya, PMA ya. Penanaman modal asing. Nah, ini yang perlu teman-teman pahamin ya biar tidak salah ya. Jadi ada yang tidak seluruh SPDN ya, subjek pajak SPLN, subjek pajak luar negeri atau kegiatan ya bisnis usaha dari luar negeri yang ke Indonesia ini tidak semuanya berbentuk BUT ya. Nah, kalau ini kan BUT ya, dia menjadi BUT ya, bentuk usaha tetap ya atau permanent establishment. Jadi kalau dia sudah mendirikan di sini perusahaan gitu ya dalam bentuk parent and subsidiary ya, maka dia menjadi penanaman modal asing dan dia diperlakukan pajaknya sama dengan badan ya, maka dia menjadi badan di Indonesia ya dan dia berbentuk PT ya. Sedangkan kalau BUT ya atau PE ya, permanent establishment ya. Nah, dia wajib NPWP ya. Dan juga wajib melakukan SPT tentu, tapi nanti perlakuan pajaknya berbeda ya. Ya. PH-nya tarifnya sih sama ya. Tarifnya sama dengan PPh badan ya, tapi nanti kaitannya dengan objeknya ya, yaitu hanya yang bersumber dari kegiatan usaha di dalam negeri ya. Terutama objeknya yang berbeda. Jadi itu ya yang harus teman-teman pahamin, bedakan dulu antara pengertian ya equity share dengan kegiatan PE ya, permanent establishment. Karena dari PE ini ya, permanent establishment inilah baru nanti bisa pajakin ya. Karena ada slogan gitu ya, no PE ya, no permanent establishment, no tax ya itu. Itu mengenai. Nah, berikutnya ada lagi subjek pajak yang yang perlu kita bahas lagi ya, yang disebut dengan sini ya, saya ke kiri aja ya, joint operation ya, yang disebut dengan joint operation. Kita pakai warna ini, nah di sini ya, joint operation. Apa sih joint operation itu? Joint operation itu ya sebenarnya bukan badan ya, jadi dia nanti bukan wajib pajak badan ya, bukan WP badan, tapi dia hanyalah merupakan kerjasama ya. Jadi misalnya adalah biasanya di bidang konstruksi ya, kerjasama ya, misalnya PT ya, Waskita Karya lah misalnya ya, Waskita ya, untuk bikin jalan tol yang sangat panjang ya, maka dia membutuhkan kerjasama ya dengan perusahaan-perusahaan lain di bidang konstruksi ya, misalnya untuk pengadaan ya, untuk ruas-ruas tol yang lain, misalnya ini gabungan antara PT Waskita ya, PT apa lagi ya, PT Adikarya ya, atau PT apa lagi lah gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, dia bergabung di dalam ya pengerjaan jalan tol ya, konstruksi ya. Nah, dalam suatu kontrak ya, ya, kerjasama ya, dalam satu kontrak kerjasama ya. Nah, maka di sini ya dia merupakan bukan subjek pajak badan ya, bukan subjek pajak badan ya. Ini yang perlu dicatat ya.
Nah, tapi dia tetap wajib NPWP ya. Mengapa dia wajib NPWP sedangkan dia bukan subjek pajak badan? Nah, karena nanti untuk ketentuan untuk kebutuhan pemotongan ya, output ya. Misalnya ya kerjasama ini ya tadi ya mengadakan transaksi bisnis ya dengan lawan transaksi misalnya kaitannya dengan jasa perencanaan konstruksi ya atau membeli barang ya. Tentunya di situ harus memungut ya baik itu PPN maupun PPH. Nah, sedangkan terkait dengan penghasilannya ya, penghasilan atas join ini ya, nah, nanti akan dikembalikan ya atau dikembalikan ke masing-masing badan ya, dikembalikan ke masing-masing badan ya sesuai dengan proporsinya gitu ya, keuntungan dari penghasilan dari joint operation itu yang mengenai joint operation. Nah kemudian terakhir masih terkait dengan subjek pajak ini kita bahas juga yang cukup penting yang disebut dengan kontrak investasi kolektif ya, KIK ya di sini ya, kasih warna beda, warna hijau aja ya. Nah, di sini ya kontrak ya investasi kolektif ya atau KIK ya. Misalnya apa ini? Misalnya reksadana lah ya yang paling yang contoh yang sering kita dengar contohnya adalah reksadana. Nah, maka ini juga ya wajib ya untuk pengelola reksadana dia wajib NPWP ya. Wajib mendaftarkan ya, kontrak investasi kolektifnya ya dan dana yang jadi yang kewajibannya siapa nanti manajernya ya, manajer investasi ya biasanya manajer investasi lah ya yang mengelola dana ya, nah, yang mengelola dana ya, dana kelola. Nah kemudian perlakuan perpajakannya bagaimana ya? Perlakuan perpajakannya ya kaitannya dengan kontrak investasi kolektif ini kita lihat di sini dia merupakan subjek pajak badan ya. Jadi karena dia dianggap sebagai subjek pajak badan ya, subjek pajak badan. Nah disamakan dengan seperti dengan CV ya, sama. Jadi analoginya atau perlakuan perpajakannya sama dengan CV ya, atau firma ya. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti pembagian keuntungan ya itu dianggap sebagai prive ya, sebagai prive sorry. Pembagian keuntungan dianggap sebagai prive ya, artinya tidak dikenakan pajak ya, atau non objek ya, non objek di pasal 4 ayat 3 ya Undang-Undang PPH ya. Nah, itu ya kaitannya dengan subjek pajak. Nah berikutnya tadi kita sudah bahas ya semua subjek pajak ya, kita recap lagi sedikit ya kan, mulai dari ini ya subjek pajak OP orang pribadi, warisan, badan ya, kemudian sudah kita bahas tadi perlakuan perpajakannya, kemudian kewajiban untuk mendaftarkan ya, ini juga ada variasinya ya untuk wajib pajak orang pribadi ya, wanita yang kawin ya, anak yang belum dewasa ya, itu yang menjadi catatan. Kemudian untuk wajib pajak badan di sini ada yang namanya inbound investment ya, kaitannya dengan subjek pajak luar negeri ya yang melakukan kegiatan di Indonesia, harus dibagi menjadi dibedakan antara jenis kegiatan berupa penanaman modal ya atau equity share dan jenis usaha kegiatan ya yang disebut dengan permanent establishment atau BUT ya, nanti harus dibedakan. Kalau sudah berbentuk PMA maka dia sebagai sama statusnya dengan badan ya yang ada di Indonesia ya, WPDN ya, statusnya menjadi
WPDN ya. Kalau menjadi BUT dia juga WPDN juga sama ya, karena dia memiliki NPWP, tapi nanti yang membedakan adalah dari segi deductible penghasilan yang kena pajaknya ya, karena dia hanya yang dipungut dari kegiatan di Indonesia intinya ya, di situ ya. Kemudian juga nanti ada tentunya kaitannya dengan tax treaty ya, kaitan juga dengan tax treaty. Saya kira itu ya untuk subjek pajak ya. Nanti kita sedikit mungkin tentang sanksi perpajakan, tapi nanti ya, nanti di bagian berikutnya ya saya akan bahas tentang kewajiban selanjutnya, yaitu sesudah kewajiban mendaftar ya, ini kewajiban mendaftar ya, sesudah kewajiban mendaftar yaitu NPWP ya, kewajiban selanjutnya adalah ya beliau ini ya wajib untuk yang namanya melakukan pelaporan ya, pelaporan. Nanti kita bahas yang namanya SPT ya. Ini saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.